Assalamualaikum Ananda, berjumpa lagi bersama Bu Rifa. Apa kabarnya Ananda? Semoga kabar Ananda baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, Ananda, hari ini kita akan belajar tentang tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka, pada pokok bahasan matematika tentang mengenal sudut. Nah, sekarang Ananda coba perhatikan ketiga gambar di samping. Ada 3 gambar. Ada gambar buku, jarum, dan hiasan dinding. Apakah ada perbedaan bentuk pada masing-masing pojok ketiga benda tersebut? Jika ada, bagaimana perbedaannya? Ya, benar. Dari ketiga gambar tersebut mempunyai pojok yang berbeda-beda. Untuk buku mempunyai pojok siku. Kemudian, untuk hiasan dinding mempunyai bentuk yang lebih lebar daripada buku. Sedangkan untuk jarum mempunyai pojok yang berbentuk runcing. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya adalah menentukan nama jenis-jenis sudut dengan tepat, menyimpulkan jenis-jenis sudut dengan tepat, dan mengintegrasikan jenis sudut dengan benda yang ada di sekitar dengan tepat. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu jenis-jenis sudut. Mengenal jenis-jenis sudut. Sebelum berbicara tentang sudut, mari kita membayangkan benda-benda di sekitar kita. Ada banyak sekali benda di sekitar kita. Di antaranya papan tulis, buku tulis, penggaris, pensil, pulpen, hiasan dinding, konblok, dan sebagainya. Setiap benda pasti ada bagian pojoknya. Nah, di setiap pojok itulah yang disebut dengan sudut. Sedangkan dalam matematika, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Suatu sudut dapat dibentuk dari dua buah sinar yang memiliki titik pangkal yang sama atau titik pangkal saling berintip. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, jenis-jenis sudut ada 3 macam, yaitu sudut tumpul, lancip, dan siku-siku. Untuk pembelajaran kali ini akan membahas tentang sudut tumpul, lancip, dan siku-siku beserta benda-benda yang membentuk ketiga sudut tersebut. Pengertian secara singkatnya, sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai besar tepat 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai besar kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang mempunyai besar lebih dari 90 derajat. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 adalah gambar papan tulis, gambar 2 adalah gambar meja, dan gambar 3 adalah gambar buku. Nah, dari ketiga gambar tersebut dapat kita simpulkan seperti berikut ini. Ketiga benda tersebut mempunyai bentuk pojok yang sama. Pojok dari benda tersebutlah yang dinamakan dengan sudut. Jika diukur dengan busur, maka
maka akan terbentuk sudut dengan besar 90 derajat. Oleh karena itu, buku tulis, papan tulis, dan meja mempunyai sudut siku-siku. Hal ini karena setiap pojok atau sudut mempunyai besar 90 derajat. Jika digambarkan dengan garis, nah beginilah bentuk sudut siku-siku. Mari kita perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3 berikut ini. Ada hiasan dinding, buku yang terbuka, dan laptop yang terbuka. Mari kita amati ketiga benda tersebut. Dari ketiga benda tadi dapat disimpulkan bahwa ketiga benda tersebut mempunyai pojok yang sama, yaitu berbentuk tumpul atau tidak runcing. Pojok dari benda tersebut yang dinamakan dengan sudut. Jika dibandingkan dengan sudut siku-siku, maka jelas terlihat bahwa ketiga benda tersebut mempunyai besar lebih dari 90 derajat. Oleh karena itu, buku terbuka, laptop terbuka, dan hiasan dinding mempunyai sudut tumpul. Jika digambarkan dengan garis, seperti inilah contoh-contoh sudut tumpul. Nah, berikutnya mari kita perhatikan ketiga gambar tersebut. Ada gambar ujung pensil, gambar cone es krim, dan gambar jarum. Dari ketiga gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ketiga benda tersebut mempunyai bentuk pojok yang sama, yaitu berbentuk runcing. Pojok dari benda tersebutlah yang dinamakan dengan sudut. Jika dibandingkan dengan sudut siku-siku, maka jelas terlihat bahwa benda yang berbentuk runcing mempunyai besar kurang dari 90 derajat. Oleh karena itu, jarum, ujung pensil, dan cone es krim mempunyai sudut lancip. Jika digambarkan dengan garis, seperti inilah contoh-contohnya. Nah, mari kita amati video cara menentukan jenis-jenis sudut dengan sobekan kertas pada link YouTube ini, atau dapat dilihat di YouTube Ibu Rifa. Mari kita lihat. Teman-teman, ayo kita bereksperimen menentukan jenis-jenis sudut dengan bahan dan alat lem, gunting, sobekan kertas, dan kertas kerja. Langsung saja ya, kita buat siku-siku terlebih dahulu.
Setelah mengamati video, berlatihlah sesuai instruksi pada video dan mengerjakan latihan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah itu kerjakan juga soal yang ada pada link ini. Link soal Ibu Rifa tuliskan di deskripsi. Terima kasih Ananda sudah memperhatikan pembelajaran hari ini dengan seksama. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes atau protokol kesehatan, selalu budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke Ananda, sekian dari Ibu. Jangan lupa latihan-latihannya dikerjakan agar menambah wawasan dan ilmu Ananda. Cukup sekian dari Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.